Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Bang Wik. Gua di sini bakal sedikit kasih edukasi buat teman-teman karena kerjaan udah selesai. Nah, kita berbagi ilmu lah sedikit. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Silakan simak baik-baik. Di dalam dunia trading itu yang kita butuhkan pertama kesabaran bang. Kesabaran dalam menunggu yang namanya zone. Bang Wik itu lebih suka bermain zone yang sangat press untuk melakukan entry dan menunggu konfirmasi. Nah, coba bang simak di sini. Di sini awalnya bang. Jadi kita itu belajar untuk melakukan yang namanya big test. Kenapa harga itu tiba-tiba bisa naik ketika jentuh ini? Nah ini pentingnya bang, big test. Oke, ketika harga naik di atas, di sini ada yang namanya demand area. Nah, demand area ini bang, awalnya sebelum terjadinya penurunan ke area ini, di sini ada namanya demand. Jadi tugas kita sebagai trader analis, kita tunggu bang, tunggu harga itu masuk sampai sini, ya kan? Nah, sampai sini, biarin dulu dia naik. Ini H1 bang, ini H1, oke. Biarin harga itu naik dari atas ke bawah, itu kita tunggu. Oke, kita tunggu. Ketika dia udah masuk ke zone, jangan langsung entry bang. Karena zone H1 itu, tempernya H1 itu sangat besar. Nah, sangat besar. Kita kan istilahnya bisa bermain untuk SL itu 30 pip dari area entry kita, ya kan? Jadi, kita bisa cari konfirmasi yaitu di pasangan H1 itu, yaitu ada di M5. Nah, ketika harga masuk, dia naik, biarin aja. Kemarin kan harga naik up terus tuh, up terus terus. Nah, habis itu dia turun ke bawah. Ya udah, kita fokus untuk cari buy. Kenapa kita fokus cari buy? Karena ada MA di sini yang melakukan persilangan. Jika MA ini udah melakukan persilangan, kita jangan coba-coba cari sell. Apalagi ini di time frame besar di H1. Jika dia udah ngilang, ya udah fokus untuk cari buy, bukan untuk cari sell. Oke. Setelah itu kita lari ke M5 untuk cari konfirmasi di zone kuning tersebut. Nah, harga masuk bang. Harga masuk. Ini dengan syarat ya, harga masuk. Tengok nih bang, tengok dulu. Tengok. Syarat untuk melakukan konfirmasi, Bang Wik biasa menggunakan konfirmasi breakout, CSD, MSS, itu Bang Wik juga pakai. Nah, tengok nih bang. Harga melakukan penurunan. Sampai sini, harga melakukan penurunan. Nah, di sini ketika kita udah tahu dia bikin lower low, dia naik ke atas ini. Abis itu bang, abis itu dia turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Nah, ini muncul nih indikator fraktal. Artinya dia udah gagal bikin lower low lagi. Malah dia bikin lower high untuk ke atas. Ya kan? Ini gagal nih. Nah, yang terakhir ngedorong ke bawah itu yang ini kan? Yang ini. Nah, ini nih syaratnya ini. Jadi, kalau memang misalkan yang terakhir ngedorong ke bawah itu di break dengan body nih bang. Di break dengan body nih bang. Nih. Nah, di sini ada yang namanya CSD. Ada yang namanya CSD, boleh dibilang breakout. Oke. Ini udah breakout, iya kan? Ini yang terakhir ngedorong ke atas. Nah, dia ke atas, ke bawah. Oke, yang di sini dia udah melakukan namanya breakout clean. Impulsif dia ke atas. Nah, terus jadi patokan kita. Dia gagal untuk melakukan yang namanya lower low. Itu yang pertama. Di sini udah jadi CSD, ya kan? Habis itu, kalau kalian teman-teman lihat, teman-teman yang menggunakan konfirmasi pattern, di sini ada yang namanya pattern double bottom. Ya kan? Double bottom huruf W. Nah, di sini yang kedua itu membuat kita untuk yakin bahwa akan terjadinya reversal, dia akan ke atas lagi setelah dia melakukan penurunan. Nah, kuncinya di sini, Bang. Seperti biasa, Bang Wik itu akan menunggu 3 candle yang tengahnya itu ada fair value gap. Tengok yang merah ini candle 1, candle 2 ini yang hijau, candle 3 itu yang hijau lagi. Antara sumbu yang ketiga dan pertama itu belum menyatu. Nah, kalian tunggu bang, tunggu dia masuk ke area ini, fair value gap ini. Nah, ya kan, kita kasih tanda warna ini deh, warna abu-abu. Oke, nah ketika dia naik up, fair value gap itu bakal diisi. Dia gak bakal bisa untuk ke atas bang, kalau dia belum isi fair value gap. Nah, kalau fair value gapnya udah diisi, baru dia bisa up ke atas untuk melakukan kenaikannya. Nah, setelah itu bang, ketika dia pullback, nah abang bisa tuh di fair value gap ini untuk melakukan entry buy.
ya kan? Misalkan abang entry di 5850, ya kan? Berarti kalau 30 pip, kalian bisa SL di 5550 di bawah sini, 5550 di bawah lah, SL 30 pip. Berarti kalau misalkan kalian main risk reward 1:1, misalkan TP 30 pip dan SL 30 pip, berarti kalau 58, 59, 60, 61, 61, 50 ada di atas ini. 61, 50 ada di atas ini. Nah, ada di atas ini. Kalau misalkan di M5, 61, 50. Nah, di situ Bang. 6150, SL kalian 30 pip. Jika kalian entry-nya di 58, 5850 di area sini, SL kalian dikurang 30 pip ada di 26, 55, 50 di bawah. Nah, ketika dia udah nyentuh, ya udah entry, modal yakin, SL udah ada, lalu biarin TP. Jadi risk reward 1:1 itu udah dapat SL 30, TP 30. Ini Bang. Syaratnya ingat kata Bang Wik. Ada 3 candle, 1, 2, 3 yang tengahnya ada fair value gap. Lihat, ketika dia udah ngisi, baru dia up akan ke atas itu. Nah, itu yang namanya konfirmasi untuk melakukan entry. Jadi, pesan Bang Wik, trader analis itu 99% itu menunggu, 1%-nya baru entry. 99% menunggu konfirmasi, 1%-nya baru entry. Oke? Sampai situ aja edukasi Bang Wik, semoga bermanfaat. Edukasi ini jika bermanfaat, jangan lupa bantu share ke teman-teman agar bisa terus belajar dari kesalahan-kesalahan yang udah kalian lewatin. Thank you.